Tapi karena ya ada tekanan strategi lebaran kuda tadi, akhirnya proses hukum Ahok ini cepet banget gitu, langsung masuk penjara gitu. Nah hari ini kayaknya strategi yang sama juga sedang dimainkan untuk mempercepat Anies Baswedan masuk ke penjara. Karena ketika Anies masuk ke penjara, maka peluang AHY untuk maju sebagai calon presiden itu jadi satu-satunya gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya masih kepikiran dengan pernyataan Andi Arief karena setelah saya bikin video Demokrat kian bergerigi gitu ya. Itu saya jadi kepikiran dan merenung sebenarnya apa ya tujuan dari Demokrat melepaskan informasi yang cukup internal ke Andi Arief. Lalu kemudian apa ya tujuan Demokrat membiarkan Andi Arief wawancara lepas kepada media sehingga informasinya sekarang itu sudah ada di mana-mana gitu, disebarkan oleh banyak orang gitu ya. Ya meskipun pada akhirnya Andi Arief mengklarifikasi bahwa pernyataannya di wawancara itu tidak untuk dikutip dan tidak untuk disebarkan di media untuk dijadikan pernyataan oleh Andi Arief atau Demokrat gitu ya. Ya tetap aja udah nggak bisa gitu karena videonya udah terlanjur nyebar. Ketika informasi atau video sudah menyebar di masyarakat ini nggak bisa dihentikan gitu. Siapa yang bisa menghentikan? Jadi klarifikasi dari Andi Arief itu ya percuma dan sia-sia. Nah pertanyaannya kenapa Demokrat, kenapa SBY memberikan informasi yang kayak gini ke Andi Arief gitu? Karena secara track record Andi Arief ini kan emang orangnya bocor gitu ya. Yang kalau bicara itu nggak ada saringannya gitu. Makanya suka yang bergerigi. Karena nggak ada saringan gitu kan. Jadi orangnya emang lepas gitu. Apa yang dia tahu langsung disebarkan semuanya ke media. Nah, kalau dengan track record yang seperti itu, mestinya kan SBY atau Demokrat itu agak hati-hati berbicara dengan Andi Arief. Atau minimal Andi Arief ini ya jangan sampai dengarlah informasi-informasi internal dari Partai Demokrat. Tapi ini kayaknya disengaja gitu. Kayaknya memang sengaja untuk disebar-sebarkan lewat Andi Arief. Ya karena kalau dari SBY ini agak susah bahasanya gitu ya. Untuk menata katanya agak susah. Ya kalau soal kecurangan pemilu SBY bisa menata kata. Tapi kalau soal Anies Baswedan dia kayak turun berok atau turun apa namanya ya, turun citra gitu karena SBY itu harus bicara soal yang mendaki-daki gitu ya. Kalau bicara Anies ya harus yang di bawahnya. Nah yang dilepas adalah Andi Arief gitu yang katanya Anies Baswedan itu sebentar lagi di penjara. Jadi ini tujuannya kayaknya memang untuk mendorong Anies Baswedan karena setelah saya bikin video Demokrat semakin bergerigi semalam gitu ya, itu kan saya bilang di video sebelumnya yang dirugikan dari pernyataan Andi Arief ini adalah semua ketua umum partai kecuali PDI Perjuangan dengan Demokrat karena seolah-olah semua ketua partai itu punya masalah. Dan kalau nggak nurut sama Pak Jokowi itu bisa segera dipenjara dengan cepat, dengan instan gitu. Artinya kan semua ketua partai ini buruk gitu, kecuali Demokrat sama PDI Perjuangan. Tapi yang kedua, ternyata yang dirugikan nggak cuma si ketua umum partai, tapi juga Anies Baswedan gitu. Karena saya melihat ada upaya-upaya untuk mempercepat supaya Anies segera masuk penjara gitu. Ya karena ketika Andi Arief mengatakan ya Anies kan bentar lagi masuk itu kan seolah-olah ada informasi dari internal entah itu KPK, entah orang-orang yang di dekat Anies yang sudah meyakini bahwa Anies ini bentar lagi akan masuk penjara. Dan ini bukan yang pertama gitu. Strategi komunikasi politik Demokrat atau SBY dalam rangka menekan atau mempercepat orang untuk segera masuk penjara itu sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Misalkan di kasus Anas Urbaningrum gitu, misalkan gitu ya. Nah, si Anas itu kan awalnya dia menjadi ketua Partai Demokrat waktu itu posisinya, terus kemudian sprindik KPK itu disebarkan, dibocorkan oleh siapa? Nah, nggak tahu, bukan Andi Arief kayaknya waktu itu dia.
Tapi disebarkan sama orang-orang yang punya kepentingan untuk mengambil alih Demokrat atau untuk menjatuhkan Anas Urbaningrum secepat-cepatnya gitu. Makanya kemudian sprindik KPK itu dibocorkan. Ketika ini sudah bocor, maka tekanan publik itu jadi tinggi dan menunggu gitu, menunggu proses di KPK. Tapi karena KPK itu nggak segera menindaklanjuti waktu itu gitu ya, bahkan nggak ada klarifikasi apakah itu sprindik yang benar atau hoax dan sebagainya gitu ya. Ini kemudian SBY melakukan penekanan lewat konvers di Arab Saudi kalau nggak salah waktu itu di luar negeri lah gitu ya, dari tanah suci Mekah kalau nggak salah gitu ya. Nah, SBY ini menekan kepada KPK gitu ya, kalau katanya, ini bahasanya SBY gitu ya, kalau Anas itu memang bersalah, tolong dijelaskan apa kesalahannya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi kalau Anas ini tidak bersalah, tolong dijelaskan kenapa tidak bersalah. Ya kalau KPK dikasih instruksi kayak gitu sama presiden, kan KPK bingung gitu. Berarti Anas ini harus bersalah dong. Ya maka dari kasus-kasus ini, dari kasus sprindik bocor, kemudian ada tekanan dari Presiden SBY waktu itu, akhirnya Anas cepat masuk penjaranya lewat jalur jalur ekspres gitu ya. Akhirnya cepat masuk penjara. Lalu kemudian yang kedua adalah kasus Ahok atau penistaan agama tahun 2017 di Jakarta gitu. Karena Ahok ini kan dilaporkan melakukan penistaan agama, lalu kemudian terjadi demonstrasi di Jakarta secara berkala dan besar-besaran gitu ya. Ini SBY kemudian melakukan penekanan lagi. Kalau, pasti ada kalaunya. Kalau Ahok tidak diproses, kalau Ahok ini tidak dihukum gitu ya secara adil, maka sampai lebaran kuda katanya, ini orang-orang tetap akan marah dan demonstrasi besar-besaran kayak gini. Situasinya nggak akan kondusif. Sehingga gara-gara pernyataan si lebaran kuda ini, itu masyarakat jadi semakin semangat gitu. Seolah-olah punya pembenaran, punya backup, punya orang yang mendukung aksi mereka untuk melakukan demonstrasi penistaan agama kepada Ahok gitu. Sehingga ya setelah itu Ahok jadi lebih cepat masuk penjaranya. Ya kalau seandainya tidak ada pernyataan kayak gitu, demonstrasi itu pasti semakin hari semakin berkurang gitu, karena demonstrasi itu kan soal logistik dan pengerahan massa yang dilakukan oleh sebagian orang gitu ya, sebagian elit kita, sehingga kalau itu dibiarkan agak berlarut sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, ini kayaknya Ahok ini bisa lepas, meskipun misalkan dia kalah di Pilkada DKI, ya minimal dia nggak masuk penjara. Tapi karena ya ada tekanan strategi lebaran kuda tadi, akhirnya proses hukum Ahok ini cepet banget gitu, langsung masuk penjara gitu. Nah hari ini kayaknya strategi yang sama juga sedang dimainkan untuk mempercepat Anies Baswedan masuk ke penjara. Karena ketika Anies masuk ke penjara, maka peluang AHY untuk maju sebagai calon presiden itu jadi satu-satunya gitu. Karena kalau mau dibandingkan dengan Nasdem, dengan PKS gitu ya, mereka kan nggak punya tokoh yang punya elektabilitas tinggi. Satu-satunya calon yang punya elektabilitas cuma AHY gitu. Maka kalau Anies masuk, ya sudah AHY jadi maju sebagai capres gitu ya. Iya kan? Dengan tujuan akhirnya nanti kalau misalkan PDIP juga mendukung Puan gitu ya, ini AHY merasa bisa menang. Itu kan yang disimpulkan sama Andi Arief di awal pembicaraan gitu ya. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semua orang mau ngelawan. Seolah-olah AHY ini punya keberanian, punya kans untuk menang melawan Puan Maharani gitu ya. Jadi ini adalah strategi komunikasi politik yang sangat-sangat cantik dan menarik, dan mungkin ini nggak disadari oleh banyak orang gitu. Dan kalau misalkan Anies ini segera dipenjara gitu ya, itu kan otomatis kayak Nasdem, PKS ini udah nggak punya pilihan, mau gabung kemana mereka? Mau gabung ke KIB, mereka udah jelek-jelekin KIB gitu ya. Mau dukung Prabowo, Gerindra dan PKB, mereka juga udah jelek-jelekin Prabowo sama Caimin gitu kan.
Jadinya mereka ini tiga partai ini emang udah kekunci, nggak punya pilihan gitu. Harus bersatu. Nah kalau bersatu, maka solusinya adalah AHY. Nah wakilnya mungkin baru bisa dari PKS misalkan. Karena PKS ini yang lebih punya posisi tawar dibandingkan Nasdem gitu ya. Ya karena Nasdem sudah melakukan manuver yang sangat-sangat keras gitu ya. Menawarkan Ganjar, mencalonkan Anies, Andika Perkasa, ini kan di luar perkiraan banyak orang gitu, karena Ganjar itu masih kader PDIP, Andika Perkasa masih Panglima TNI gitu. Sehingga manuver politik Nasdem ini kurang disukai oleh banyak partai, sehingga dia juga jadinya nggak punya pilihan gitu, kecuali bergabung dengan PKS dan Demokrat. Nah, PKS sendiri itu punya orang yang bisa ditawarkan seperti misalkan Hidayat Nur Wahid gitu ya, sebagai orang yang punya toko, sehingga posisinya PKS itu lebih kuat dibandingkan si Nasdem gitu. Karena PKS kalau mau pergi ya bisa aja dia pergi ke Gerindra dengan PKB misalkan, bisa aja gitu. Masih punya peluang lah PKS, karena dia nggak menjelek-jelekkan partai-partai lain seperti yang dilakukan oleh elit-elit Nasdem gitu. Sehingga nanti solusinya mungkin AHY sama Hidayat Nur Wahid sebagai cawapres gitu ya. Nanti kalau ini yang terjadi, maka formatnya memang perlawanan antar elit partai gitu. Ya mungkin Airlangga juga akan maju, mungkin ya Puan juga akan maju gitu ya. Jadi ya nggak menarik lagi Pilpres 2024 nanti. Nah tapi kalau misalkan Anies nggak jadi masuk penjara gitu ya, ya karena Anies ini kan suka nggak suka dia di backup oleh banyak orang gitu ya. Ya karena kalau kita ngelihat datanya atau apa yang dilakukan Anies di Formula E, ini jelas-jelas sebuah kesalahan dan pasti dia masuk gitu. Karena dia ini kan melakukan kesewenang-wenangan gitu ya. Dia meminjam uang dari Bank DKI ketika anggaran dari APBD itu belum cair. Jadi Formula E itu harus segera dibayar komitmen fee-nya, tapi anggaran di DPR belum ketok palu atau belum cair. Sehingga dengan situasi yang seperti ini, Anies pinjam uang ke Bank DKI sebesar 150 miliar rupiah untuk dibayarkan ke Formula E. Gitu ya. Nanti ketika uang dari APBD ini cair, uangnya dibayarin ke Bank DKI. Ini secara aturan ini sudah dilanggar dengan sedemikian rupa, dan kalau ini bukan Anies gitu ya, kalau ini orang lain misalkan, kalau gubernurnya bukan Anies, ini udah pasti masuk sekarang, udah masuk di penjara pasti. Ya, tapi karena ini Anies gitu ya, yang didukung oleh beberapa elit seperti misalkan JK dan Surya Paloh gitu ya, maka sampai sekarang ini masih terjadi kayak tawar-menawar atau backup sedemikian rupa agar Anies ini tidak dipenjara, agar Anies ini bisa maju di Pilpres 2024 gitu. Karena dengan begitu mereka orang-orang di belakang Anies itu jadi punya kuasa lagi, bisa punya mainan lagi gitu ya, para oligarkinya gitu. Sehingga ya itulah yang terjadi kayaknya hari ini. Maka kemudian Demokrat coba mendorong dorong aja deh biar cepat masuk gitu ya. Ya karena kalau masuk sekali lagi AHY nantinya jadi punya peluang untuk maju sebagai capres. Tapi kalau misalkan nggak masuk, misalkan gitu ya, ini gagal nih strateginya, Anies nggak jadi masuk penjara misalkan, nggak jadi ditangkap atau tersangka oleh KPK gitu ya, maka Demokrat juga merasa punya jasa karena dia sudah memainkan strategi terzolimi gitu, memposisikan Anies sebagai orang yang diincar oleh penguasa, tidak disukai oleh penguasa, yang tidak lain tidak bukan adalah PDI Perjuangan atau Pak Jokowi dan koalisinya gitu. Sehingga ini membuat posisi Anies jadi terzolimi seperti SBY dulu tahun 2004 diposisikan seperti itu gitu. Jadi ini Anies ini bisa masuk atau enggak itu bagi Demokrat menjadi keuntungan. Kalau masuk ya AHY jadi capres, kalau nggak masuk mereka bisa main narasi terzolimi. Ya tinggal tunggu KPK aja berani atau enggak untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Karena sekali lagi kalau ini bukan Anies Baswedan, maka pasti hari ini
yang bersangkutan sudah masuk ke penjara. Tapi ya begitulah Partai Demokrat dengan segala strategi komunikasi atau cara-cara liciknya dalam berpolitik yang menurut saya memang semestinya partai yang seperti ini tidak layak untuk ada di Indonesia dan ya nggak perlu ada. Jadi 2024 kita tenggelamkan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.